Selamat malam semuanya dan selamat mendengarkan ya untuk yang mendengarkan. Selamat tidur untuk yang mau tidur dan semoga mimpi indah ya. Ini mungkin pertama kalinya gue bikin podcast. Maaf jika ada kekeliruan dari tutur kata gitu. Karena sulit juga sih bikin podcast. Di malam ini gue bakal bahas cerita yang menarik nih tentang adik kakak online gue gitu. Ataupun adik online gue, karena ketemunya itu dia online dan belum pernah ketemu. Tepatnya dia itu adalah orang Surabaya ya, Jawa Timur, yang ada buaya darat sama hiu darat gitu. Oke, ini tentang adik gue yang mengalami potek 2 kali dalam waktu 1 malam. Ada gak di sini yang pernah ngalamin potek 2 kali dalam waktu 1 malam ataupun 1 hari ya? Pasti ada lah. Ataupun judulnya itu gue ambil tentang kecewa. Di sini ada gak orang yang pernah kecewa? Mungkin semua orang itu pernah ngalamin kecewa ya, baik masalah kebucinan, pertemanan, ataupun mimpi yang tidak pernah kecapai gitu. Dan mungkin di saat itulah kita kecewa. Sedih banget juga sih, dan kasihan buat kalian semua. Gue juga ngalamin sih. Langsung saja ke topiknya. Ini adik gue ini namanya Ain ya. Adik online gue ini namanya Ain. Dia itu asli Surabaya, yang pada malam hari tadi dia itu mengalami potek 2 kali gitu. Kenapa bisa segitu? Apakah dia punya cowok 2 gitu? Ataukah mimpi dia gak kecapai atau apa? Tapi ini berkaitan dengan kebucinan juga sih. Nah, Ain tersebut adalah seorang wanita yang memiliki pacar. Cowok ya pacarnya, bukan cewek lagi. Nah, posisi Ain saat itu sudah memiliki pacar, ada teman cowok ataupun seorang cowok yang ngedeketin dia. Dia pun orang jauh juga karena ketemunya di online. Dan cowok tersebut memberikan janji akan menemuinya di bulan Agustus nanti ya, tepatnya di Surabaya, untuk meminta kepastian. Dan pada saat ini pun dia terus-menerus untuk meminta kepastian kepada Ain. Ini mau gimana nih hubungannya gitu? Apakah mau berlanjut ke pacaran ataupun ta'arufan gitu, ataupun nikah gitu? Ya belum juga sih. Posisi Ain tersebut karena sudah memiliki pacar, dia pun tidak bisa memberikan kepastian karena alasannya itu bukan memiliki pacar, tapi bilangnya itu lagi dekat sama bilangnya itu jarak kita jauh dan gak mau pacaran di online ya. Karena tau lah pacaran di online itu seperti hal yang gaib. Dari mulai PDKT, jadian, sampai putus pun gak pernah ketemu gitu. Adalah di sini orang-orang yang mendengarkan pastinya gitu. Mungkin kisah juga ini menarik karena terus-menerus cowok yang mendekatin Ain itu meminta kepastian kepada Ain ya. Meminta kepastian kepada Ain, gimana nih? Mau gimana hubungan lanjutnya gitu kan. Dan sampai dia itu berani untuk mengungkapkan janjinya di bulan Agustus itu untuk menemui dia gitu. Datang ke orang tuanya, ke ibu bapaknya untuk lamaran katanya sih, kalau gak salah, ataupun untuk biar lebih lanjut juga. Dan ternyata di malam hari tadi, tepatnya di 17 Mei 2020, cowoknya menyatakan mengirim pesan kepada dia bahwa cowoknya tersebut dipaksa untuk dinikahkan oleh orang tuanya ke teman orang tuanya. Dan Ain pun merasa kecewa, merasa menyesal. Ini perasaan Ain tuh gimana gitu ya, susah ditebak juga kan, antara dia memilih doinya ataupun ini orang yang benar-benar serius sama dia gitu. Dan ternyata waktu pun terlambat, cowok tersebut udah dijodohkan sama orang tuanya di malam hari tadi dan meminta maaf kepada Ain seperti itu. Dan Ain pun merasa menyesal dalam keadaan seperti itu gitu. Padahal cowok tersebut bukan siapa-siapa dia gitu ya, hanya dekat, hanya peduli saja. Dan pada akhirnya gak ada yang memberikan perhatian lagi kepada dia. Sedih banget rasanya. Dan sampai saat ini tidak ada chat-chat lagi dari dia gitu. Karena usia dia pun udah matang juga ya untuk menikah. Makanya dia itu menyatakan buat ngelamar Ain juga sih, ataupun menemui Ain dan meminta kepastian kepada dia. Tapi ya nyatanya waktu pun menjawab semuanya gitu, bahwa cowok tersebut bukan
cowok yang cocok buat adik aku ini gitu, buat Ain tersebut. Dan akhirnya dia pergi, cowoknya. Kemudian ya Ain pun merasa sedih banget karena seseorang yang tadinya deket banget sekarang udah pergi, udah menghilang. Ya karena dia juga tidak memberikan kepastian kepada dia. Dan akhirnya di malam hari tadi Ain pun menangis karena merasakan menyesal tidak memberikan kepastian, walaupun posisinya dia itu telah mempunyai doi gitu. Doi, tahu doi gak? Pasangan gitu ya. Takutnya di sini ada orang-orang klasik gitu. Oke, lanjut lagi. Ini dan lucunya di esok hari tadi ternyata cowoknya Ain tersebut lagi deket sama cewek lain gitu, yang yaitu adalah sahabat cowoknya tersebut, teman dekatnya cowoknya tersebut gitu. Dan bisa disebut juga ya gimana ya, mungkin perasaan yang tumbuh di zona friendzone gitu, ataupun di zona pertemanan gitu ya. Ya mungkin ya Ain pun merasa cemburu juga. Kenapa seseorang yang dipilihnya aku rela ngelepas dia, tapi cowoknya tersebut malah membuat dia kecewa gitu. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan sampai ngedeketin ataupun menjadikan temannya tersebut sebagai gebetannya. Kenapa Ain bisa tahu posisi tersebut? Karena ada temannya Ain yang screenshot ya, ataupun mengirim pesan yang berkaitan tentang cowoknya tersebut, bahwa dia deket sama temannya sendiri gitu. Dan ternyata Ain pun patah hati lagi. Lucu ya. Mungkin bisa diambil kesimpulannya di sini bahwa ada orang juga yang bukan bodoh sih. Ada orang yang benar-benar berjuang untuk seseorang, rela melepas seseorang demi seseorang. Ternyata seseorang yang diperjuanginnya malah ngecewain dia gitu. Ada gak di sini orang-orang yang seperti itu gitu? Ataupun begitu gue nih, gue juga pernah ngalamin hal tersebut ya, sama seperti Ain. Ketika aku berjuang sama dia, gue berjuang sama dia, nyatanya dia itu mau perjuangkan orang lain, dan rasanya sakit banget gitu. Bisa disebut kecewa karena pengkhianatan. Ya seperti itu juga sih. Ya kisah Ain ini amatlah menarik ya. Di malam hari dia melepas seseorang yang ngejar-ngejar dia, dan di pagi hari dia patah hati karena cowoknya ngejar cewek lain ataupun ngegebet cewek lain. Wah, sedih banget ya. Tapi akhirnya dia itu berusaha untuk mempertahankannya, memberikan kesempatan kedua kepada cowoknya. Apakah cowoknya tersebut bisa berubah nih dalam keadaan kesempatan kedua tersebut? Oke, kita simak kisah selanjutnya ya. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan. Salam dari saya. Selamat tidur dan semoga mimpi indah ya. Selamat malam.